Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja agar bisa lancar terus uploadnya. Oke, yuk langsung aja kita gaskan dulu Junnya. Tapi gue ingatkan lagi kalau ini masih translate Cina, dan jika salah translate ataupun ada ya miss dikit lah, tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia masih menghadapi para botak-botak, dan di sini para botak mereka yang awalnya bertiga kini menyatukan kekuatan mereka menjadi satu kesatuan, dan dengan kemampuan inilah, fusion inilah, mereka pun yakin mereka dapat mengalahkan iblis Jun. Sedangkan untuk Jun sendiri melihat kekuatan mereka yang telah bertumbuh menjadi jauh lebih kuat hingga berkali-kali, membuatnya justru malah semakin tertarik. Dan untuk Jun, dia pun langsung mengeluarkan pedang suci miliknya untuk dapat menghentikan ini semua. Dan pedang yang digunakan oleh Jun memberikan aura yang sangat amat edan, sangat amat kuat tekanan aura yang diberikan oleh pedang yang dimiliki oleh Jun, hingga membuat para botak-botak ini mereka pun juga harus mengeluarkan semua kemampuan mereka untuk dapat menghentikan Jun. Bahkan dengan auranya saja cukup untuk memaksa para botak-botak ini untuk melepaskan semua kemampuan yang mereka miliki. Dan untuk Jun, dia pun kini melepaskan bilah pertama miliknya, dan ketika bilah itu datang membentur serangan yang diberikan oleh lawannya, ternyata memberikan sebuah efek letupan energi yang sangat amat mengerikan di atas sana, hingga membuat mereka yang ada di bawah mereka pun cukup terkesima dengan letupan energi cahaya biru yang mendominasi yang ada di atas sana. Karena memang benturan energi yang dilepaskan oleh Jun dan juga si botak dapat memberikan sebuah benturan efek yang sangat amat mengerikan, dan itu semua didominasi dengan warna biru. Sedangkan di pihak lainnya saat ini, para botak-botak yang lain, para kroco-kroco, mereka tahu kalau mereka semua ada di tempat ini, maka mereka semua juga bakal tamat. Maka dari itulah di sini mereka semua mencoba untuk dapat melarikan diri. Sedangkan untuk benturan energi sendiri saat ini, letupan itu terjadi lebih mengerikan lagi, yang tentunya hal itu membuat mereka semua pun shock, kaget dengan semua serangan itu. Dan mereka juga berpikir apakah ini semua sudah berakhir, pikir dari mereka. Dan mereka juga tahu ini semua adalah Jun yang lebih dominan mengingat warna aura yang ada di atas sana. Dan benar, ternyata selepas kepulan energi itu lepas hilang dan juga asapnya hilang, di sini mereka juga dapat melihat Jun yang masih dapat berdiri tegak. Sedangkan 3 botak lainnya mereka saat ini udah tersungkur di bawah sana. Dan untuk Jun, dia pun masih aja lagi dan lagi meremehkan lawannya. Hey, apakah ada lagi trik lain yang kalian miliki? Ucap dari Jun. Dan untuk para botak-botak, mereka semua hanya dapat mengutuk semua apa yang telah dilakukan oleh Jun dan juga semua perbuatannya. Dan mereka mengatakan, Jun, kau adalah iblis, janganlah kau berpuas diri dulu. Lihatlah nanti. Lihatlah, beberapa rekan-rekan tahu mereka semua pasti akan menegakkan keadilan untuk dirimu. Mereka akan menghancurkanmu atas nama surga. Ucap dari para botak-botak itu. Di sini mereka juga nggak menyangka kalau ternyata Jun menghancurkan kuil suci yang telah mereka bangun, dan itu tentunya membuat mereka semua sangat amat kesal, dan mereka juga merasa malu kalau mereka telah dikalahkan oleh iblis, dan mereka malu kepada leluhur mereka. Dan hal itu pun diucapkan oleh para botak-botak ini. Tapi untuk Master Quill, dia gak menyangka setelah kekuatan fusion 3 mereka ternyata masih juga belum cukup untuk dapat mengalahkan Jun. Dan di sini mereka pun berpikir bagaimana caranya untuk dapat melarikan diri, pikir dari Master Quill. Namun untuk Jun, dia pun berpikir kalau sepertinya 2 botak lainnya ini mereka gak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kuil gantung, dan sepertinya mereka ini masih suci. Dan itu membuat Jun dia pun mengatakan, hey botak, 2 botak yang baru itu, kalian ini sepertinya terlalu lama di pengasingan hingga kalian ini nggak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada kuil suci kalian. Ini semua udah tercemar, ucap dari Jun. Tapi tentunya apa yang diucapkan oleh Jun nggak mungkin dipercaya oleh mereka setelah apa yang telah dilakukan oleh Jun yang sangat edan seperti ini. Di sini mereka mengatakan kalau kuil gantung adalah kuil suci. Mereka selalu aja melakukan segalanya hanya untuk menyelamatkan para masyarakat. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau mereka saja selalu aja mengirim murid mereka untuk turun gunung untuk membantu, menyelamatkan, dan juga bekerja untuk menegakkan keadilan untuk masyarakat luas. Dan nggak mungkin kuil mereka melakukan hal-hal yang tidak
benar. Dan mereka juga meminta kepada Jun untuk berhenti mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kuil gantung. Ucap dari botak-botak itu, dan hal itu juga dibenarkan oleh rekannya, di mana dia juga mengatakan untuk tidak pernah berpikir hal-hal yang tidak benar tentang kuil gantung. Ucap dari botak lainnya yang membuat Jun hele. Dia berpikir kalau sepertinya ini dua botak ini nggak ngerti apa yang telah dilakukan oleh rekannya, dan itu membuat Jun dia berujar, aduh, sepertinya kalian ini terlalu banyak di dalam pengasingan kah? Aduh, hei, asal kalian tahu, master kuil kalian ini sudah tidak benar. Dia sudah berada di jalan yang jahat. Dia sudah ada di jalan yang jalan iblis lah, ucap dari Jun. Dan untuk Jun, dia juga berujar, hei, botak, hei, master kuil yang botak, apakah kau masih ingin tetap menyembunyikan ini semua? Ucap dari Jun, yang membuat para botak yang lainnya mereka pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Jun, yang membuat mereka pun bertanya kepada rekannya, Hyun, apa maksud dari orang tua ini? Ucap dari si botak ini. Dan untuk master kuil, dia pun mengatakan kalau ini semua hanyalah omong kosong, dan itu semua kata-kata yang tidak berdasar, ucap dari master kuil. Tapi untuk Jun hele, di sini dia pun mengambil sebuah tindakan di mana Jun juga mengatakan, sepertinya kau tidak mau berbicara. Baiklah, kalau begitu biar mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ucap dari Jun sembari dia melepaskan sebuah teknik aneh yang memaksa ingatan dari lawannya pun diekstrak. Ekstrak ingatan yang dilakukan oleh Jun membuat mereka dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan kuil gantung, apa yang ada di ingatan dari master kuil, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi kedua botak ini. Mereka nggak menyangka bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Bagaimana mungkin, ucap dari mereka. Mereka nggak menyangka kalau ternyata kuil gantung yang selama ini adalah kuil suci malah bertindak edan seperti ini, menyingkirkan orang-orang, mengambil keuntungan, dan melakukan tindakan yang tak terpuji, hingga membuat di sini para botak-botak yang lainnya mereka pun mengutuk master kuil mereka. Ini adalah sesuatu yang ucap dari mereka yang kesal, dan mereka juga mengatakan kalau kuil gantung tidak memiliki hal gila seperti ini, dan ini adalah kuil yang telah dibangun oleh para orang-orang suci, dan bagaimana mungkin hal ini dihancurkan, ucap dari para botak-botak yang kesal dengan rekannya sendiri yang gak amanah, yang tentunya membuat mereka semua sangat amat murka. Tapi untuk master kuil, dia gak peduli dengan itu semua, dimana dia mengatakan kalau dia hanya ingin menjadi seorang immortal, dan dia hanya ingin menjadi orang kuat, dan dia gak peduli apa yang harus dia korbankan. Bahkan saat ini dia juga mengorbankan energi hitam dari dalam tubuhnya, dan benar saja setelah energi itu terkumpul, kini tubuhnya pun memancarkan energi yang jauh lebih kuat, tapi dengan aura kegelapan. Namun di sini si botak, dia pun mengatakan kalau ini dia lakukan semua hanya untuk meningkatkan reputasi yang dimiliki oleh kuil gantung, memiliki seorang master immortal yang kuat, ucap dari si botak. Dan di sini si botak, dia juga mengatakan kalau ini semua adalah hal yang luar biasa, dan dia juga mengatakan kalau aku memiliki sebuah kabar baik untuk kalian semua, kalau dunia ini akan segera runtuh dan semua juga akan tamat, ucap dari si botak, yang kini dia mengeluarkan energi aneh dari dalam tubuhnya dan tertawa bersama dengan api hitam di sekujur tubuhnya, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Dan di sini untuk si botak lainnya, dua botak lainnya, mereka pun tahu kalau ini adalah sebuah api yang berasal dari dunia bawah. Ini adalah api iblis yang membuat mereka nggak habis pikir kalau ternyata rekan mereka malah berafiliasi dengan para iblis, yang membuat mereka berdua mencoba untuk dapat menghancurkan master kuil dengan kemampuan mereka. Tapi sayangnya di sini untuk master kuil, dia nggak peduli dengan itu semua. Dia pun menghindari dua rekannya, dan dia langsung mengincar Jun yang ada di depan sana. Dan untuk Jun, apalah ini? Di sini Jun gak terlalu peduli dengan itu semua. Dan kini Jun dia pun mengangkat lengannya dan dia menghunuskannya. Dan ketika Jun dia menggerakkan lengannya, kini energi pun datang dan langsung menghujani musuhnya yang ada di bawah sana. Dan untuk si botak, dalam sekejap dia pun langsung lenyap terkena energi spiritual yang telah dilepaskan oleh Jun, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Tapi di sini mereka juga tahu kalau mereka telah diselamatkan. Dan untuk para biksu-biksu botak ini, mereka pun mengatakan benar dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh Jun yang menyingkirkan si botak itu yang telah berafiliasi dengan para iblis. Dan untuk Jun sendiri,
biasa aja karena memang ya biasa aja. Dan setelahnya Jun kini dia pun menyerahkan sisanya kepada dua master tua ini. Dan setelahnya dia akan pergi. Tapi ketika Jun akan pergi, sempat membuat kedua orang tua ini, mereka pun sempat menawarkan Jun tumpangan. Tapi tentunya nggak perlu karena Jun punya Kunpeng. Dan setelahnya Jun dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan pergerakan yang dilakukan oleh Jun yang meninggalkan kuil gantung sempat menotis bagi kelompok kecil ini. Mereka gak menyangka kalau Jun udah pergi, yang membuat mereka berpikir kalau sepertinya Master Kuil dan juga dua tetua lainnya telah dikalahkan oleh Jun. Dan untuk kuil gantung sendiri saat ini, kedua orang tua ini mereka pun melihat kalau ternyata kuil gantung benar telah hancur. Semuanya telah dihancurkan. Dan dari sini mereka berdua hanya bisa sedikit menyesal ketika mereka malah memutuskan untuk melakukan sebuah pengasingan, dan hal itu pun dibenarkan juga oleh rekannya. Namun di sini tiba-tiba aja mereka juga menyadari ada sesuatu yang datang yang membuat mereka pun langsung memutar arah dan bertanya siapa di sana. Ujar dari kedua orang ini karena mereka juga menyadari kalau ada sekelompok orang yang datang di mana mereka menggunakan tudung yang tentunya menotis bagi mereka semua. Namun di sini untuk pria bertudung dia pun mengatakan kalau ternyata hanya tersisa dua orang saja. Padahal kuil gantung adalah kuil yang mendominasi, tapi nyatanya sekarang hanyalah sebuah lelucon. Ujar dari orang ini yang menggunakan sebuah penutup wajah. Namun melihat pria misterius itu membuat di sini mereka pun bertanya siapa dan berani-beraninya masuk ke dalam kuil gantung tanpa izin. Ujar dari mereka berdua. Tapi untuk pria bertudung ini dia pun mengatakan ternyata kalian masih saja sama, sangat temperamen. Seperti di saat pertemuan 10 sekte wilayah Timur, kau mengucapkan kata-kata yang sama. Ujar dari pria bertudung itu yang tentunya hal itu menotis bagi para tetua botak ini, karena mereka juga tahu di dalam pertemuan itu hanya didatangi oleh mereka para orang-orang besar, yang artinya orang ini pasti bukanlah orang biasa. Dan mereka berpikir apakah ini adalah orang yang berafiliasi dengan iblis juga. Namun ternyata hal itu benar, karena di sini pria bertudung dia pun langsung melepaskan energi spiritualnya dan langsung memberikan sebuah tekanan yang sangat amat kuat hingga membuat mereka semua pun langsung tersungkur. Dan di sini untuk pria bertudung dia juga mengatakan kalau kalian berdua sangatlah lemah dan sayang sekali kalian semua telah kehabisan energi spiritual kalian ketika kalian menghadapi orang itu. Jadi lebih baik sekarang kau tenang dan saksikanlah kehancuran dari kuil gantungmu dengan mata kepalamu sendiri. Ujar dari pria tudung itu yang memang saat ini dia menghancurkan semua yang ada di tempat ini, termasuk para botak-botak yang ada di sekitarnya. Dan melihat itu semua tentunya membuat kedua orang tua ini mereka pun bertanya-tanya tentang siapa orang ini dan kenapa dia melakukannya. Apakah Master Quill telah menyinggungnya? Ujar dari mereka. Tapi sayangnya di sini mereka pun mengatakan tidak tersinggung. Oh, tentu saja tidak, karena sejatinya kami sebenarnya adalah sekutu. Dan jika kau ingin marah maka salahkanlah Master Quill karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Ujar dari pria ini yang ada di sini dia pun langsung menghentakkan tangannya dan untuk kedua orang tua itu langsung wassalam. Kedua orang tua itu langsung wassalam ketika pria bertudung dia menggerakkan lengannya, dan dia juga mengatakan mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya kuil gantung. Dan setelahnya pria itu dia pun pergi begitu saja. Sedangkan di sisi lainnya untuk Jun dia pun menyadari ada energi spiritual yang sangat amat kuat yang dapat ia rasakan, yang tentunya hal itu menotis bagi Jun. Namun melihat Jun yang sepertinya merasakan sesuatu membuat Xiaohong dia pun bertanya kepada Jun tentang apa, ada apa. Dan untuk Jun dia pun mengatakan enggak ada apa-apa, aku hanya seperti mencium aroma yang seperti aku kenal. Ujar dari Jun. Tapi di dalam hati Jun mengatakan apakah ini adalah para iblis, pikir dari Jun. Sedangkan di sisi lainnya di istana dari kerajaan Holy Land, pada akhirnya kelompok kecil ini mereka pun kembali pulang ke istana mereka, dan di sini mereka pun melaporkan kepada bapak mereka tentang apa yang telah terjadi di kuil suci. Di sini mereka juga mengatakan kalau sepertinya kuil suci dan juga para biksu-biksu itu telah dikalahkan oleh Yi Junlin, dan ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk mengambil popularitas yang telah ditinggalkan oleh Yi Junlin, karena saat ini mereka yakin kalau Jun udah berhasil mengalahkan orang-orang itu. Namun di sini untuk Patu ini dia pun enggan untuk dapat melakukannya, karena dia tahu reputasi yang dimiliki oleh kuil gantung sangat amat tinggi, dan mereka nggak bisa gegabah mengambil keuntungan yang telah diberikan oleh Jun begitu saja, dan mereka harus melakukan penyelidikan dulu. Ujar dari orang tua itu.
Sedangkan di aula sebelah saat ini putri ini dia melihat ada sebuah bola biru aneh tepat di hadapan dari dirinya yang membuatnya pun bingung benda apa ini. Namun ketika dia akan menyentuhnya di sini dia pun terdiam ketika dia menyadari kalau ada sesuatu yang datang dan ternyata yang datang adalah sekelompok orang bertudung. Apakah ini adalah orang-orang yang tadi? Nggak tahu. Karena memang udah mentok aja cuy sama raunya. Dan untuk hari Sabtu kemarin ternyata nggak update jadinya. Waduh, jadi ya cuman sampai sini aja. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa. Bye. Thank you.